Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 16, Sistem Distribusi dan Transportasi LG5 akan membahas tentang penentuan lokasi alokasi gudang kesiapsiagaan bencana banjir di Kota Jakarta Barat menggunakan metode P-median. Kelompok kami terdiri atas Rahul Prima Putra, Hanif Asyuri, Faris Dwi Subaksar, Osel Nur Tarskia, dan Sutanto. Latar belakang. Banjir bukanlah hal yang tergolong baru untuk wilayah DKI Jakarta. Setiap musim penghujan datang, ada saja daerah Jakarta terendam air. Bahkan, tak jarang, di musim kering pun ada beberapa wilayah Jakarta yang terkena banjir. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya saluran air seperti sungai dan selokan yang mengalami penyumbatan akibat ulah masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti pembuatan sodetan, pembuatan sistem drainase, dan pembuatan sistem banjir kanal atau water gap. Namun, usaha dan antisipasi tersebut tetap tidak bisa menghindarkan DKI Jakarta dari banjir. Salah satu kasus banjir terparah yang telah dialami oleh Jakarta terjadi pada awal tahun 2020 lalu. Kala itu, banyak kesulitan yang dialami oleh warga sekitar, seperti susahnya mendapatkan makanan dan pertolongan pertama. Untuk itu, diperlukan suatu gudang kesiapsiagaan untuk mengatasi banjir ini. Baik, berikutnya merupakan studi literatur. Pada penelitian terdahulu, terdapat kasus mengenai penentuan lokasi distribution center untuk mitigasi bencana alam di beberapa kecamatan di Banda Aceh. Dengan metode yang sama, dengan studi kasus yang diangkat, berdasarkan karya tulis dari Azi tahun 2021, diketahui bahwa telah teridentifikasi terdapat 9 kecamatan yang terdapat di kota Banda Aceh yang menjadi kandidat penempatan distribution center. Lalu akan ditentukan data domain dari masing-masing lokasi field sesuai dengan kelompok kecamatan, di mana data domain tersebut ditentukan dari banyaknya jumlah penduduk di tiap kecamatan. Pada paper juga diketahui mengenai input lain dari metode P-median, yakni matriks jarak antar field di tiap kecamatan, dan untuk input jumlah distribution center ditentukan berdasarkan jumlah feed di tiap kecamatan. Setelah semua data input terkumpul, maka akan dilakukan pemrograman melalui software Lingo dan menghasilkan output berupa letak lokasi distribution center yang harus dibangun di masing-masing kecamatan. Pada paper tersebut juga dijelaskan mengenai alasan menggunakan P-median dalam penentuan lokasi pembangunan distribution center. Bahwa dengan metode P-median mempertimbangkan banyaknya permintaan domain, jarak terdekat, dan biaya transportasi. Pada penelitian lain yang berjudul Penentuan Lokasi Gudang Darurat Bencana di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan AHP, Cluster Analysis, dan Topsis yang ditulis oleh Susanti tahun 2016, di mana permasalahan yang diangkat tentang bagaimana menentukan lokasi gudang darurat bencana sebagai tempat penyimpanan makanan dan minuman, serta obat-obatan untuk pertolongan pertama pada saat terjadi banjir di Jakarta. Pada penelitian tersebut, peneliti akan membuat kriteria dan subkriteria untuk pemilihan lokasi gudang, yang nantinya akan divalidasi dan diverifikasi dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sejumlah ahli dan pakar yang berkompeten dalam permasalahan penentuan lokasi gudang darurat bencana di Jakarta. Setelahnya, akan dilakukan pengolahan data dengan metode AHP, cluster analysis, dan Topsis, yang nantinya akan menghasilkan output, yakni lokasi gudang darurat bencana yang paling baik. Menggunakan metode penelitian tersebut, menggunakan metode yang biasanya digunakan penentuan lokasi dari suatu fasilitas, seperti lokasi retail, lokasi pabrik, dan sebagainya. Artinya, penelitian tersebut tentang penentuan suatu lokasi memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan banyak disiplin ilmu yang sudah diterapkan dengan baik. Permasalahan di atas sama halnya dengan studi kasus yang diangkat, berupa penentuan lokasi untuk menyimpan persediaan selama bencana banjir terjadi. Namun, sejauh ini masih belum ada penelitian yang dapat menentukan lokasi mana yang optimal untuk pembangunan gudang kesiapsiagaan bencana banjir
di kota Jakarta Barat, di mana menjadi salah satu tempat langganan banjir di Jakarta tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan lokasi yang optimal untuk pembangunan gudang kesiapsiagaan bencana banjir di kota Jakarta Barat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian problem statement dari penelitian kami kali ini. Mengutip definisi dari Thomas N. Kobzak, logistik kemanusiaan diartikan sebagai manajemen penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bantuan secara efisien dan juga hemat biaya, serta penyimpanan bantuan dan juga informasi kemanusiaan yang terkait dari titik asal ke titik tujuan. Nah, tujuan dari logistik kemanusiaan itu sendiri adalah untuk mengurangi penderitaan dari korban bencana. Terdapat perbedaan yang signifikan antara logistik kemanusiaan dengan logistik komersil di perusahaan. Logistik komersil akan berfokus pada penekanan biaya dan pendapatan profit, sementara logistik kemanusiaan berfokus untuk melayani seluruh demand atau seluruh korban sehingga dapat mengurangi penderitaan korban. Proses logistik kemanusiaan sendiri diharapkan dapat berjalan secara cepat dengan waktu maksimum kritis adalah 72 jam. Setelah 72 jam, korban diasumsikan sudah dalam kondisi tidak baik sehingga proses logistik kemanusiaan dianggap gagal. Selanjutnya, salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana banjir. Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi langganan banjir setiap tahunnya. Pada penelitian kali ini, kami berfokus pada kota Jakarta Barat yang merujuk pada data Open Data Jakarta yang ditampilkan bahwa kota Jakarta Barat menjadi kota dengan dampak banjir terbesar pada 2 tahun terakhir dibandingkan kota-kota lainnya di Jakarta. Dalam tahap mitigasi, pemerintah kota Jakarta Barat perlu mempersiapkan gudang kesiapsiagaan bencana banjir. Penentuan gudang ini sendiri perlu mempertimbangkan besarnya dampak banjir dan juga jarak antara gudang dengan lokasi terdampak banjir untuk memastikan bahwa seluruh daerah di Jakarta Barat dapat terlayani dalam batasan waktu kritis yaitu 72 jam. Untuk memfokuskan penelitian ini, lingkup penelitian kami batasi pada kasus bencana banjir dan daerah amatan kami adalah kota Jakarta Barat. Selain itu, kami mengasumsikan bahwa titik kandidat lokasi dari gudang adalah kantor kecamatan di seluruh Jakarta Barat, dengan titik demand adalah kelurahan di Jakarta Barat, dengan jumlah RT yang terdampak banjir dari data historis yang kami dapatkan dari Open Data Jakarta sebagai jumlah demand dari setiap titik demand yaitu kelurahan. Selanjutnya, bantuan yang disimpan di dalam gudang nantinya akan didistribusikan ke setiap RT di setiap kelurahan yang terdampak banjir ketika bencana banjir terjadi di kota Jakarta Barat. Bantuan-bantuan yang disimpan di dalam gudang sendiri berupa perahu karet, gergaji kayu, dan juga tenda pengungsian. Bantuan-bantuan ini bersifat tahan lama, dapat disimpan dengan baik di gudang, dan juga bersifat paling urgent atau paling dibutuhkan ketika bencana banjir terjadi untuk menyelamatkan korban terdampak banjir keluar dari rumahnya menuju tempat pengungsian. Metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan pengumpulan data dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Jakarta Barat. Data yang dikumpulkan adalah jumlah RT yang terdampak, jumlah RW yang terdampak, kelurahan Kota Jakarta Barat, kecamatan Kota Jakarta Barat, jumlah kebutuhan kapal, jarak titik demand, dan jarak kandidat fasilitas. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Permasalahan dipecahkan dengan menggunakan teknik location allocation dengan metode pemedian dengan bantuan software Lingo versi 18.0. Analisis jarak antar titik permintaan dengan metode Haversine. Dan yang terakhir, analisis model matematis yang paling sesuai dengan pemedian problem untuk mendapatkan hasil paling optimal. Persoalan pemedian diselesaikan menggunakan bantuan software Lingo. Baik, bahasan selanjutnya adalah mengenai hasil dan penelitian. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada penelitian kali ini dalam menentukan lokasi gudang kesiapsiagaan bencana banjir di kota Jakarta Barat adalah menggunakan metode pemedian dengan bantuan software Lingo. Nah, setelah dimodelkan menggunakan software Lingo, didapatkan bahwa
permasalahan ini termasuk dalam model Pure Integer Linear Programming atau PILP dengan menggunakan metode eksak jenis branch and bound dengan penyelesaian bersifat Global Optimal Solution. Adapun fungsi tujuan dari permasalahan P-median penentuan lokasi gudang kesiapsiagaan ini adalah 975,77. Angka ini menunjukkan bahwa minimal total permintaan dikali jarak antara titik permintaan dan fasilitas yang melayani adalah sebesar 975,77. Nah, adapun output dari software Lingo ini dapat dilihat pada gambar bahwa dari 8 kandidat lokasi gudang kesiapsiagaan yang mana 8 kandidat ini merupakan kantor kecamatan di setiap kecamatan di Kota Jakarta Barat. Lokasi terpilih adalah lokasi dengan variabel X1, ditandai dengan nilai atau value sama dengan 1. Variabel X1 ini di dalam software Lingo merupakan kantor kecamatan Cengkareng yang beralamat di Jalan Kamal Raya nomor 1, RT 1 RW 3 Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan longitud min 6,1986614 dan latitud 106,7292433. Nah, ini menunjukkan bahwa lokasi yang optimal untuk dijadikan sebagai gudang kesiapsiagaan bencana banjir di Kota Jakarta Barat adalah kantor Kecamatan Cengkareng, yang mana kantor Kecamatan Cengkareng ini dapat mengcover seluruh permintaan di setiap kelurahan di Kota Jakarta Barat. Selanjutnya yaitu diskusi. Di sini, penentuan lokasi gudang kesiapsiagaan banjir di Kota Jakarta Barat menggunakan metode pemedian dengan bantuan software Lingo. Ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan lokasi terbaik untuk menjangkau seluruh titik demand, yaitu sejumlah RT yang terdampak banjir di setiap kelurahan yang ada di Kota Jakarta Barat. Penggunaan metode pemedian memastikan seluruh demand dapat dilayani dengan meminimasi hasil jarak dengan jumlah demand di seluruh kelurahan. Penelitian ini menetapkan kantor kecamatan sebagai kandidat lokasi gudang kesiapsiagaan bencana banjir. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.